اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Az-Zaid An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kemarin kita membahas tentang Kitabus Salam, sahih? Kita sudah sampai pada hadis 850. Ini masih dalam Kitabus Salam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'atul hadzal kitab liwatiqa'i wajhillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yafa'una bihadzal kitab wa lisairil muslimin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر ويغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلسلاء ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق. فأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. وقال يا أبا بكر فكان الطفيل ذا بكر إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. Dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Tufail adalah dia datang kepada Abdullah bin Umar. Fayaqtu, lalu dia berbagi-bagi bersamanya ke pasar. Dia mengatakan, maka apabila kami berbagi-bagi ke pasar, tidaklah melewat Abdullah kepada saqatin, penjual barang-barang jelek. Kalau sekarang apa ya? Rosok dan sebagainya ya. Seperti kalau di daerah Semanggi itu ada yang bagi-bagi jualan itu. Wala sahibi bai'atin, tidak pula pemilik jual beli. Wala miskinin, tidak pula orang miskin. Wala ahadin, tidak pula seorang pun illa sallama alaih, kecuali dia salam kepadanya. Qala Tufail, berkata Tufail, maka saya datang kepada Abdullah bin Umar pada satu hari, fastatba'ani, lalu dia mengajak saya ila suq, ke pasar. Istatba'a dari kata-kata tabi'ah, mengikuti. Istatba'a, nyuruh mengikuti. Ayo ikut saya ke pasar. Maka saya berkata kepadanya, apa yang kamu lakukan di pasar dan engkau itu tidak berhenti kepada jual beli, tidak bertanya tentang barang-barang, tidak menawar barang-barang, dan tidak duduk pada majelis-majelis pasar. Apa gunanya ke pasar kalau memang hanya seperti itu? Wa aqulu, dan saya mengatakan, ijlis bina hahuna, duduk saja bersama kami di sini, tidak usah ke pasar. Natahaddath, kita ngobrol-ngobrol. Maka Ibnu Umar mengatakan, wahai Abu Batan, bapaknya perut. Kenapa disebut bapaknya perut? Karena adalah Tufail itu punya perut yang besar. Maka dzabatnin itu maksudnya dzabatnin kabirin. Tapi kata-kata kabir dihapus karena sudah mafhum. Padahal Tufail ini anaknya ulama ya. Ubay bin Ka'ab ini kan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat Nabi yang ahli qiraat ya kan. Aqra'uhum Ubay. Berarti anaknya perutnya gendut. Enggak ada masalah. Innama naqdu, tiada lain kita ini berbagi-bagi min ajlis salam, dari sebab salam saja. Fanusallim, maka kita mengucapkan salam ala kepada man, siapapun yang laqinahu, kita berjumpa dengannya. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya praktek perintah Nabi yang sudah kita baca kemarin menyebarkan salam itu adalah seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar.
Ketemu siapapun, kenal atau tidak, salam. Nah, itu namanya menyebarkan salam. Kalau salamnya hanya yang kenal saja, nah itu bukan menyebarkan salam. Misalnya nih, antum di pesantren, okay. Kelas 1 sama kelas 1 ketemu salam. Tapi kelas 1 sama kelas 2 ketemu nggak salam. Nah, itu berarti bukan menyebarkan salam. Salam itu ya kepada siapapun yang ditemui ya, mau kenal mau tidak, mau akrab mau tidak, mau sekelas mau tidak. Nah, itu yang disebut menyebarkan salam. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama bahwasanya Ibnu Umar ini memiliki fadilah sangat ketat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Umar punya julukan Al-Muta'assi, orang yang selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muta'assi diambil dari kata-kata uswah, uswah panutan. Nah, muta'assi yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua bahwasanya kalau kita itu berteman dengan para ulama, maka kita mendapatkan manfaatnya. Maka ini Tufail berteman dengan Ibnu Umar, mendapatkan manfaat ilmu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya bahwa boleh kita itu memanggil orang yang perutnya besar dengan kata-kata ya Aba Batn apabila dia tidak marah. Tapi kalau dia marah boleh enggak? Enggak boleh. Karena Allah mengatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini termasuk laqab. Maka termasuk yang dilarang di dalam ayat wala tanabazu, jangan saling memanggil bil alqab, dengan laqab-laqab, yaitu laqab yang tidak disukai oleh pemiliknya. Lah kenapa Ibnu Umar di sini melanggar? Tidak melanggar. Karena Ibnu Umar tahu bahwasanya dia dipanggil ya Aba Batn enggak ada masalah. Nah, maka apa yang dilakukan Ibnu Umar ini tidak menyelisih ayat tadi karena dia sudah mengetahui. Istilahnya kalau dalam istilah fikih adalah ma'rifatur ridho. Kita sudah tahu ridhonya orang yang dipanggil. Seperti ghasab, ghasab itu haram kecuali kalau ma'rifatur ridho, maka tidak ghasab. Misalnya, sandal saya antum pakai dan antum tahu saya paling senang kalau sandalku kalian pakai. Kenapa? Semakin banyak yang pakai, semakin mengalir pahala ke saya tambah senang. Nah, berarti antum pakai sandal saya nggak usah minta izin karena sudah ma'rifatur ridho, nggak disebut sebagai gosok lagi. Berikutnya 132 babu kaifiyatis salam, bab cara salam. Yustahabbu, disunnahkan, ayyaqula, bahwasanya mengucapkan al-mubtadi'u bis salam, orang yang memulai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan menyertai kalian dan rahmat Allah dan berkah-berkah Allah. Fayati, maka dia mendatangkan bidomir jam'i, domir jama', yaitu assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Ini yang disebut sebagai domir jama'. Wa in kana, meskipun adalah al-musallam alaih, orang yang disalami, wahidan, satu orang. Terus fungsinya apa? Kalau kita menggunakan kum padahal cuma satu, fungsinya dua. Yang pertama, memuliakan orang yang kita ajak bicara. Karena salah satu cara memuliakan orang yang kita ajak bicara adalah dengan menggunakan kata-kata dhamir jamak. Antum, ya. Antum ngomong sama ustadz itu jangan ente ustadz, nah jangan begitu. Antum ustadz, nah itu lebih sopan daripada ente. Yang kedua, kita salam itu hakikatnya tidak sama satu orang, tapi minimal 3 orang. 1 manusia dan 2 malaikat yang mencatat kanan dan kiri. Sehingga assalamualaikum ini sangat sesuai dengan kondisi, yaitu karena sebenarnya yang kita salami tidak hanya 1 orang. Terus wa yaqulul mujib, dan berkata orang yang menjawab. Ini boleh dibaca wa yaqulu, boleh dibaca wa yaqula. Di situ yaqulu apa yaqula? La. Enggak ada. Kalau kita baca nasab itu karena yustahabbu ayyaqula di awal tadi, sehingga di sini wawunya ataf. Kalau kita baca wa yaqulu, ini berarti kita anggap sebagai istinaf. Wa yaqulul mujib, dan berkata orang yang menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan juga untuk kalian dan rahmat Allah dan berkah-berkahnya. Fayati, maka dia mendatangkan wawil afti, dengan wawu ataf fi qawlihi, pada ucapan dia waalaikum. Karena ini masih bersambung dengan salam yang pertama, maka digunakan kata-kata wawu ataf.
Kemudian salam itu yang paling lengkap adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi yang lebih lengkap. Sehingga kalau ditambah-tambahi malah kurang baik. Adapun jawaban salam kemarin sudah kita sampaikan. Setelah wabarakatuh masih ada wa maghfiratuh, riwayatnya Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. At-Tarikhul Kabir bukan kitab yang sahih, tetapi hadis tentang wa maghfiratuh sahih. Jadi kitab Tarikhul Kabir itu tidak ditulis oleh Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis yang sahih, tidak. Ada sahihnya, ada dhaifnya, ya, tapi yang pas ini yang sahih. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati maka perlu dihidupkan. 851 silakan. وأن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرا ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari Imran bin Husain, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, karena Imran ini sahabat Nabi, Husain juga sahabat Nabi. Ja'a telah datang rajulun, seorang laki-laki dewasa, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan Assalamualaikum, salam paling ringkas. Faradda, maka beliau mengembalikan kepadanya, yaitu menjawab salamnya, kemudian dia duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10, yaitu pahalanya. Kemudian datang orang yang lain, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka menjawab kepadanya, lalu dia duduk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda 20, yaitu pahalanya. Kemudian datang orang yang lain, lalu dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawab terhadapnya, lalu duduk. Lalu beliau bersabda 30, yaitu pahalanya. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mengucapkan salam, maka pahala kita disesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Semakin sedikit lafalnya, semakin sedikit pahalanya. Semakin banyak lafalnya, semakin banyak pahalanya. Tetapi sudah saya sampaikan tadi, salam yang paling sempurna untuk pemula, untuk yang memulai, itu hanya sampai wabarakatuh. Kalau kita tambahkan yang lain, maka itu malah termasuk perkara yang bid'ah, tertolak, sehingga tidak usah ditambah-tambah lagi. Assalamualaikum, kenapa pahalanya 10? Karena satu kebaikan dibalas 10. Ditambah warahmatullah menjadi 20, ditambah wabarakatuh menjadi 30. Apakah ada hadis yang menunjukkan makna ini selain hadis ini? Ada. Siapa yang ingat hadisnya? Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya kamu mendapatkan pahala, wahai Aisyah, sesuai kadar lelahmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, ini hadis yang semakna dengan hadis tadi. Semakin banyak yang kita baca, ya semakin lelah, maka semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit, maka semakin sedikit juga pahalanya. Maka pahala sesuai dengan amal yang dilakukan. Amalnya banyak, pahalanya banyak. Amalnya sedikit, pahalanya juga sedikit. Hadis riwayat Hakim, ya. Ini hadis yang sangat populer, perlu kita hafalkan. Hadis-hadis yang populer seperti ini. Ada kaidah mengatakan likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah punya pengecualian. Apa pengecualian dari hadis tadi? Amalnya lebih banyak, pahalanya malah tambah dikit. Apa pengecualian? Mestinya amal banyak, pahalanya banyak. Ini amal banyak, malah pahalanya dikit. Masih ingat gak? Ada puasa yang paling afdol, puasa sunnah namanya saumu
Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ada saumud dahr, puasa tiap hari. Puasa tiap hari pahalanya lebih kecil daripada puasa Daud. Kenapa? Karena puasa Daud kata Nabi puasa yang paling afdal, tidak ada yang lebih afdal. Sehingga berdasarkan hadis tadi kita mengatakan puasa dahr meskipun setiap hari pahalanya lebih kecil karena sesuai sabda Nabi. Kalau ditanya nalarnya gimana? Nah, kita jawab dulu. Puasa setiap hari itu orang karena sudah berubah jadwal makan jadinya nggak terasa puasa karena sudah biasa, sehingga lapar nggak terasa, artinya nggak berat. Tapi kalau puasa Daud maka hari berikutnya masih normal lagi karena dia nggak puasa. Berikutnya puasa lagi berat lagi ya, normal lagi berat lagi. Nah sehingga puasa Daud lebih berat daripada shaumud dahr, daripada puasa setiap hari. Maka pahalanya lebih sedikit shaumud dahr meskipun amalnya lebih banyak. Setahun dia puasa berapa? 300 hari. Kalau yang puasa Daud punya hanya puasa 150 hari. Ya pahalanya lebih besar. Ini karena termasuk apa? Pengecualian dari kaidah tadi. Berikutnya 852. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه وهكذا وقع في بعض رواية الصحيحين وبركاته وفي بعضها بحسبها وزيادة الثقات مقبولة. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada Jibril, ini adalah malaikat Jibril, yaqra'u 'alaiki salam, membacakan kepada engkau wahai Aisyah akan salam." Maka Aisyah menjawab, "Wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Semoga dia juga mendapatkan salam dan rahmat Allah dan berkahnya. Dan seperti inilah waqa'a ada di dalam sebagian riwayat sahihain, yaitu ada tambahan wa barakatuh. Dalam sebagiannya itu bihadfiha, dihapus kata-kata wa barakatuh. Dan kaidahnya mengatakan ziyadatul thiqah, tambahan dari perawi yang thiqat, yang terpercaya, maqbulatun, diterima. Sehingga tambahan wa barakatuh ini diterima karena perawinya adalah perawi yang thiqat. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kalau ada orang titip salam kepada kita, maka cara menjawabnya seperti ini. Wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau perempuan ya berarti wa alaiha. Kalau banyak ya berarti wa alaihimus salam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki titip salam kepada perempuan. Dari mana? Dari mana diambilnya? Hada Jibril. Apakah malaikat Jibril laki-laki? Bukan, malaikat tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan. Tapi biasanya malaikat Jibril datang dalam bentuk apa? Laki-laki. Nah, maka kesimpulannya diambil dari situ. Malaikat Jibril datang dalam bentuk laki-laki. Sehingga zahirnya dia laki-laki tapi salam kepada perempuan, yaitu Aisyah. Tapi ada syaratnya. Bolehnya seseorang laki-laki salam kepada perempuan, baik langsung maupun titip, itu syaratnya adalah al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Misalnya antum salam kepada ustadzah, insya Allah aman dari fitnah. Ustadzahnya udah tua ya, istilahnya Ustadz Fadli misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau antum titip salam kepada santriwati NDM yang sekelas, fitnah, nggak boleh. Kemudian kaidah ini tadi, tambahan dari orang perawi yang thiqat diterima, ini juga ada pengecualian. Apa contoh pengecualian? Idza khalafa al-awthaq. Kalau yang thiqat tadi dia menyelisih yang lebih thiqat, maka tidak diterima. Contoh, dalam hadis tentang isyarat jari di dalam tahiyat, ada 12 perawi meriwayatkan dari satu guru. Dari 12 ini semuanya mengatakan asyara, berisyarat. Satu rawi menambahkan yuharrikuha, menggerak-gerakkan.
Nah, berarti ini 1 menyelisih 11. Yang menambahkan penggerak-gerakan tadi itu juga seorang perawi thiqah. Tapi di sini tidak berlaku ziyadatu thiqah maqbulah. Kenapa? Karena khalafal awthaq. 1 menyelisih 11. Yang 11 tidak menambahkan yuharrik, menggerak-gerakkan. Karena itu sampai hari ini saya tidak pernah menggerak-gerakkan ketika tahiyat. Tapi kalau ada orang menggerak-gerakkan silakan. Karena memang fikihnya seperti itu ada 2. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Saya menggerak-gerakkan hanya ketika perlu saja. Saya sholat jamaah terlambat, kemudian saya sholatnya di dekat pintu. Nah, banyak orang yang lewat. Maka supaya orang tahu saya sedang sholat, nah maka tahiyat saya gerak-gerakkan. Sehingga orang yang lewat tahu, oh ini lagi sholat. Nah, masih gerak-gerak ini jarinya. Pas perlu saja, enggak perlu enggak usah digerak-gerakkan. Fadhil. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمات أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة رواه البخاري وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah jika takallama bicara di kalimatin dengan 1 kalimat a'adaha beliau mengulanginya salatan 3 kali hatta sehingga tufhama anhu dipaham kalimat itu dari beliau. Wa idza dan apabila ata datang ada qaumin pada suatu kaum fasallama lalu beliau salam alaihim kepada mereka. Sallama beliau salam alaihim kepada mereka salatan juga 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Lah kenapa tadi Ustaz datang ke sini salamnya 1 kali? Nah, maka dijawab oleh Imam Nawawi. Wa hadza dan hadis ini mahmulun dibawa, maksudnya dipahami ala atas ma apa yang idza apabila kana adalah al-jam'u kumpulan katsiran banyak orang. Jadi kalau yang disalami banyak maka salamnya 3 kali. Misalnya ya, saya dari depan sampai belakang. Nah, antum semuanya berada di pinggir. Maka saya salamnya 3 kali. Di depan salam, yang tengah belum dengar. Begitu saya lewat di tengah, saya salam lagi. Yang belakang belum dengar. Nah, kemudian sampai ke belakang saya salam lagi. Nah, itu wajar diulang 3 kali. Tapi kalau satu ruangan begini dan saya mengucapkan salam ketika masuk semuanya sudah dengar, nggak perlu diulang lagi. Ngapain 3 kali diulang? Ngapain? Sudah dengar semuanya. Nah, itu adalah pemahaman hadis ini untuk yang salam. Untuk yang kalimat sama juga. Ini tidak bisa kita terapkan untuk setiap kalimat. Kalau setiap kalimat kita ulang 3 kali malah tidak sesuai sunnah. Misalnya, saya memulai pengajian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian saya mengatakan, kita lanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin. Setiap kalimat diulang 3 kali, malah enggak sesuai sunnah. Maka kalimatin ini maksudnya apa? Kalimatin muhimmah. Kalau ada kalimat yang penting, maka beliau ulang 3 kali sampai dipaham. Contoh apa contohnya? Nah, mari kita lihat contohnya Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Kemudian di akhir hadis itu beliau mengulang kalimat ala wa qauluz zuri wa syahadatuz zur. Ketahuilah ucapan dusta, ucapan dusta, ucapan dusta ini diulang-ulang terus oleh Nabi. Qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur. Kenapa diulang-ulang oleh Nabi? Karena yang sebelumnya tadi syirik ini semuanya orang sudah paham, syirik dosa besar. Durhaka kepada orang tua semua orang sudah paham, dosa besar. Tapi kalau ngomong bohong tidak semua orang paham bahwa itu dosa besar. Nah, karena banyak yang meremehkan, maka Nabi ulang-ulang. Jadi diulang-ulang tujuannya supaya dipentingkan masalah yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Karena sebenarnya perkara penting tapi tidak dianggap penting oleh manusia. Itu maksud dari kalimat ini. Jadi jangan semua kalimat diulang-ulang ya, itu malah tidak sesuai sunnah. Makanya saya ingin menulis satu buku dengan judul apa? Al-Ahadits
allati la tufham ala dhahiriha. Hadis-hadis yang tidak bisa dipaham sesuai tekstualnya, nggak bisa. Ini contohnya, semua kalimat diulang 3 kali, malah bid'ah, malah nggak sesuai sunnah. Khatib naik mimbar, setiap kalimat diulang 3 kali, nggak sesuai sunnah. Siapa namamu siapa? Muhammad. Nah, orang yang tanya mengira nama kita Muhammad. Padahal nama kita Muhammad saja, karena kita ulang 3 kali. Salah paham malah gara-gara penerapan yang salah. Dan Imam Nawawi mengatakan wahada mahmulun, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa kali. Mari kita buktikan ya. Insya Allah dalam bab ini nanti akan kita temukan 2 kali. Beliau mengatakan wahada mahmulun. Sekarang kita buka Riyadhus Shalihin dari Maktabah Syamilah. Nah ini kita tulis di sini wahada mahmulun. Nah, memang cuma 2 kali. 852 sudah, kemudian nanti akan datang lagi yaitu 854. Wahada mahmulun, cuma 2 kali Imam Nawawi dalam kitab ini. Berikutnya silakan. Wa 'anil Miqdad radhiyallahu anhu fi haditsil tawil qala kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-labani fayaji'u min al-layli fayusallimu tasliman la yuqidu na'iman wa yusmi'ul yadhan faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim rawahu Muslimun. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang mengatakan kunna adalah kami narfa'u mengangkat bin Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu bagian beliau minal laban dari susu. Mengangkat maksudnya nyisihkan. Fayaji'u lalu beliau datang minal lail dari waktu malam, fayusallimu lalu salam tasliman dengan suatu salam la yuqidu yang tidak membangunkan naiman orang yang tidur, tetapi wa yusmi'u memperdengarkan al-yaqdhan orang yang masih bangun. Faja'a maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama lalu beliau salam kama kana yusallim sebagaimana biasanya beliau mengucapkan salam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ucap salam dan orang-orang yang kita salami banyak yang tidur, maka salamnya jangan keras-keras karena mengganggu orang yang tidur. Jadi misalnya antum masuk kamar, kemudian teman-teman masih ada yang belajar tapi sudah ada juga yang tidur. Nah, salamnya jangan keras-keras. Karena salamnya keras bisa mengganggu orang yang tidur. Dan mengganggu orang tidur itu tidak dibenarkan dalam Islam. Mengganggu tidak boleh kepada orang mukmin. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dekatnya Nabi SAW dengan sahabat. Dari mana taunya? Ini kunna adalah kami mengangkat menyisihkan untuk Nabi bagiannya dari susu. Ini ada ceritanya. Nabi punya 2 orang sahabat, namanya Miqdad, satu lagi temannya. Orang-orang miskin semua. Nabi kemudian memberikan kepada Miqdad dan temannya seekor kambing. Ini kambing bisa diperah susunya setiap hari. Kalian perah, kasih 3 bagian. 2 bagian untuk kalian, 1 bagian untuk saya. Nah, ini dekatnya Nabi dengan para sahabat. Nabi tahu mana sahabat-sahabatnya yang miskin-miskin, nggak punya duit, nggak punya makanan, ya, maka di backup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga biasanya Nabi pergi, kemudian pas pulang itu beliau ngambil bagiannya minum Bismillah. Suatu hari Nabi salam, terus beliau mengambil wadahnya. Ternyata wadahnya kosong, nggak seperti biasanya. Kenapa wadahnya kosong? Gara-gara Miqdad ini. Miqdad ini pada suatu hari melihat gelas Nabi masih utuh dan dia ngiler melihat susu. Maka dia mengatakan paling-paling atau mudah-mudahan nanti Nabi tidak pulang. Nabi tidak perlu susu sehingga ini susu saya minum aja. Setelah itu dia minum. Setelah dia minum, dia mengetahui Nabi ternyata datang dan melihat wadahnya kosong, maka Nabi berdoa. Doanya apa? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang mau ngasih makan saya
dan berilah minum orang yang mau ngasih minum saya. Nah, akhirnya mendengar doa Nabi, Mikdad langsung bangun. Kemudian langsung pergi ke susu, ke kambing, dia perah lagi. Ternyata masih bisa diperah. Kemudian disiapkan kepada Nabi SAW. Begitu diberikan kepada Nabi, maka kemudian Mikdad tertawa. Maka Nabi bertanya, kenapa tertawa? Karena saya tadi mendengar doamu ya Rasulullah, dan saya sudah memberikan susu kepada engkau, berarti saya dapat doamu tadi. Maka dari sini diambil pelajaran juga, kalau kita butuh makanan, tidak ada makanan, ini doanya. Allahumma at'imman at'amani wasqiman saqani. Kalau tidak ada orang, nggak ada masalah. Malaikat juga dengar. Nah, kalau mereka mau menyiapkan, nggak ada masalah, insya Allah. Jangan niru saya ketika kecil. Saya butuh pengen mie ayam, kemudian saya mengatakan ya malaika khudli mie ayam. Ya, waktu itu ibu saya di bawah dengar, akhirnya belikan mie ayam. Nah, kalau itu ngomong sama malaikat, ngomongnya sama Allah saja. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Dan ini sunnah-sunnah seperti ini minimal seumur hidup antum lakukan sekali. Bila antum belum pernah melakukan seperti ini, lakukan. Suatu saat antum butuh makanan, nggak ada makanan, nah ini doanya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita masuk rumah, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Maka yaji'u, beliau datang, masuk, mengucapkan salam. Ini adalah termasuk dari sunnah ketika masuk rumah. Manfaatnya apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Dan itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi pada hadis nomor 861. Ini kan baru 854. Ya bunayya, wahai anakku, jika kamu masuk kepada keluargamu, salamlah, akan menjadi berkah untukmu dan untuk keluargamu. Itu nanti akan ada hadisnya 861. Berikutnya foto. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بتسليم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. Dari Asma binti Yazid, bukan Asma binti Abu Bakar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam marra, melewati fil masjid, di masjid, yauman, pada satu hari, wa usbatun, sementara sekelompok, minan nisa'i, dari para wanita, qu'udun, duduk-duduk. Maka boleh kan para wanita duduk-duduk di masjid, tidak ada masalah. Fa'alwa, maka beliau melambaikan, biyadihi, dengan telapak tangannya. Ini zahirnya telapak tangan kanan, karena biasanya untuk yang baik-baik Nabi menggunakan telapak tangan kanan. Bitaslim, dengan ucapan salam. Dan hadis ini derajatnya hasan. Muncul pertanyaan, bagaimana Nabi melambaikan salam dengan ucapan salam? Bukankah melambaikan tangan ini adalah sunnahnya orang-orang Nasrani? Nasrani kalau ketemu dada, Yahudi kalau ketemu begini atau begini, ya, pakai jari, ya. Tapi orang Nasrani pakai tangan. Nah, maka supaya tidak salah paham terhadap hal tersebut, Imam Nawawi kemudian mengatakan wahada, dan hadis ini mahmulun, dibawa atau dipahami, ala annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a, menggabungkan bainal lafzi, antara lafal salam, wal isyarati, dan isyarat dengan lambaian tangan tadi. Jadi Nabi tidak hanya melambai, karena kalau melambai tok itu Nasrani, tapi beliau melambai sambil mengucapkan Assalamualaikum. Nah, maka ini berbeda. Nasrani melambai tok, kalau kita melambai sambil salam, gak ada masalah. Wa yu'ayyiduhu, dan menguatkan makna ini, anna, bahwasanya di dalam riwayatnya Abu Dawud ada tambahan fasallama alaina, lalu beliau salam kepada kami. Jadi dalam riwayat Abu Dawud salam, dalam riwayat Tirmidzi alwa, melambaikan. Nah, maka digabungkan berarti melambaikan sambil salam. Sekarang saya tampilkan dalil yang menunjukkan bahwasanya salamnya orang Yahudi adalah lambaian tangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak termasuk dari kami orang-orang yang menyerupai non-Islam. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan menyerupai Yahudi Nasrani. Taslimnya orang-orang Yahudi dengan isyarat jari, taslimnya orang-orang Nasrani dengan isyarat telapak tangan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka jangan mengajari anak-anak kecil dada. Nah, itu adalah adatnya orang-orang Nasrani. Dan menurut saya bohong. Kenapa? Karena engkau melambaikan tangan tapi ngomong dada. Tangan pada dada. Dada apa tangan? Enggak jujur. Dan ini termasuk satu perkara yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Ya. Karena udah biasa hampir semua orang melawan. Ya. Dada untuk anak kecil ya. Kalau melambaikan tangan dada, enggak, jangan dada. Assalamualaikum. Fadhal berikutnya. Wa an Abi Jurayy al-Hudimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaika salam ya Rasulullah qala la taqul alaika salam fa inna alaika salam tahiyatul mauta rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahihun wa qad sabaqa bi tulihi. Dari Abu Jurayy al-Hujaimi radhiyallahu anhu berkata, ataitu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu saya mengatakan alaikas salam, semoga selamat itu menyertaimu ya Rasulullah. Biasanya padahal assalamualaikum dibalik alaikas salam. Faqala, maka Rasul bersabda, la taqul, kamu jangan mengatakan alaikas salam, karena itu terbalik, mestinya assalamualaikum atau assalamualaikum. Fa inna, karena sesungguhnya alaikas salam, ucapan alaikas salam itu tahiyatu adalah penghormatan atau salam al-mauta untuk orang-orang yang sudah mati. Muncul pertanyaan, kalau kita masuk kuburan, kita salam kepada orang mati, apa ucapan kita? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat dan seterusnya. Sementara di sini Nabi mengatakan alaikas salam itu adalah salam untuk orang-orang mati. Kok tidak sama? Hadisnya bertentangan. Nah, maka di sini maksudnya tahiyatul mauta indal jahiliyah. Di kalangan orang-orang jahiliyah, itu maksudnya. Jadi orang-orang jahiliyah kalau mengucapkan salam kepada yang sudah mati, mereka mengatakan alaikas salam. Misalnya orang Arab membuat syair, kan senang mereka membuat syair. Nah, kalau syairnya isinya salam kepada orang yang sudah mati, misalnya salam kepada Abu Talib sudah mati, nah, mereka mengucapkan alaikas salam ya Abu Talib, sudah mati. Sehingga ini hadisnya diringkas, tahiyatul mauta indal jahiliyah. Maka tidak boleh kita menggunakan hadis ini kemudian kita mengatakan kalau kita masuk kuburan maka sunnahnya adalah alaikas salam sesuai hadis ini. Itu kamu salah paham. Ini termasuk contoh hadis yang tidak bisa diamalkan sesuai apa? Zahirnya. Al-ahadits allati la tufhamu ala zahiriha. Seperti yang tadi, ya, enggak bisa dipahami secara zahir, akan salah. Karena di sini ada ikhtisar, ada ringkasan, ada peringkasan. Saya kasih contoh hadis yang semisal ini, ada peringkasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syu'mu fi thalathin." Asyukmu, tiada lain, sial itu ada 3. Pertama, ya sial pada kuda. Yang kedua, pada istri. Yang ketiga, pada rumah. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Padahal dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la syu'ma, tidak ada sial, enggak ada. Yang ada adalah yumnun, beruntung. Beruntung pada apa? Pada rumah, pada istri, pada kuda. Jadi jangan sekali-kali mengatakan istri saya sial ini, membawa sial ini. Enggak ada, istri membawa sial, enggak ada. Rumah ini membawa sial ini, enggak ada. Motor ini membawa sial ini, enggak ada. Kalau motor kita macet itu bukan karena motornya bawa sial, karena kita enggak begitu memperhatikan motor kita. Jadi motor enggak tidak urus dengan baik, akhirnya macet. Nah, kembali ke sini tadi. Hadisnya kan bertentangan kan? Ternyata
kalimat ini innama syu'mu fi thalathatin, ini adalah hadis ikhtisar. Ikhtisarnya bagaimana? Innama syu'mu fi thalathatin indal jahiliyah. Sial itu ada 3 perkara menurut orang-orang jahiliyah. Ini hadisnya diringkas. Dari mana taunya? Bahwasanya ringkasannya seperti itu. Nah, kita lihat hadis yang lengkap. Hadis yang lengkap mengatakan inna ahlal jahiliyati, sesungguhnya orang-orang jahiliyah, kana ahlul jahiliyah yaqulun, mereka mengatakan innamat tiyaratu fil mar'ati wad dabati wad dar, tiada lain sial itu ada pada 3, perempuan atau istri, kendaraan dan rumah. Hadis riwayat Hakim sahih. Ini contoh apa? Ikhtisar sama dengan hadis tadi. Inna alaikas salam tahiyatul mauta indal jahiliyah. Demikian juga innamas syu'mu fi thalatha indal jahiliyah, atau qaulul jahiliyah. Ini perkataan orang-orang jahiliyah. Wadih kata? Nah, banyak orang enggak paham ya. Sehingga bingung mengatasi hadis yang bertentangan ini. Satunya mengatakan ada sial pada 3, satunya mengatakan tidak ada sial. Enggak ada hadis yang bertentangan, enggak ada. Kalaupun bertentangan pasti kita bisa kompromikan ya, karena hadis itu sumbernya wahyu tidak mungkin salah satu dengan yang lain bertentangan. Kalau bertentangan itu pasti bisa dikompromikan. Dan itu saya sudah menulis satu buku, judulnya adalah Al-Ahadits Al-Mutanaqidah wal Jam'u Bainaha. Hadis-hadis yang bertentangan, kontradiksi, dan cara menggabungkan, mengkompromikan antara kedua. Nah, hadis ini udah saya masukkan insyaallah taala pada kitab tersebut ya, bagaimana cara mengkompromikan antara hadis-hadis yang bertentangan. Dan malam ini saya membawa satu buku, judulnya adalah Sirati Az-Zatiyah. Dan sebenarnya sejarah atau sirah saya nggak perlu ditulis karena bukan orang penting. Tetapi saya tulis hanya sekedar untuk mengambil manfaat ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man istata'a minkum ay yanfa'a falyanfa'hu. Nah, maka di sini ada beberapa karya saya yang judulnya apa saja, kemudian ya macam-macam ya yang saya tulis, sampai ada 100 poin di sini. Nah, nanti bisa antum baca. Ini saya wakafkan di sini. Waqfun. Kemudian judulnya ada tulisan gini, tahsilul ilm, mencari ilmu, tadris, mengajar, zawaj, menikah, aulad, anak-anak, maktabah, perpustakaan, suyuh, guru-guru saya siapa aja, mu'allafat, karya-karya apa saja. Wa amma ittihamu ba'din nas bi anni syi'iyyun dhallun mudil fa kulluhum kadhibuna jabbanuna mutahawwiruna jahiluna la ya'rifuna ni haqqal ma'rifah. Adapun tuduhan sebagian orang bahwa saya orang yang Syiah, sesat, menyesatkan, maka semua mereka orang-orang yang dusta, penakut, ngawur, dan tidak paham siapa saya. Dan ini ngomong seperti ini karena saya mengalami sendiri ya. Jadi ini bukan mubalaghah, bukan. Memang mereka itu jaban ya. Jadi tidak berani ngomong di depan saya. Di depan saya kelihatan bagus. Nanti ketika di belakang mengatakan hati-hati dengan kacamata itu Syiah itu. Kenapa nggak ngomong langsung di depan saja? Kalau memang berani ya ngomong langsung di depan. Ente Syiah, selesai. Kalau memang saya Syiah betul. Nah, mungkin mereka tahu bahwasanya sebenarnya saya tidak Syiah sama sekali ya. Nah, mungkin udah ada di sini tentang tuduhan itu saya tulis terakhir kali ya. Karena sebenarnya tujuan buku ini bukan untuk masalah itu, tapi karena itu sudah pernah saya alami, maka saya tambahkan juga di sini. Tapi ini gara-gara tadi ya, kitab tadi Al-Ahadits Al-Mutanaqidah, sehingga jadi teringat membawa buku ini juga. Untuk hadis-hadis yang mutanaqidah belum dicetak, tapi semuanya sudah ada di dalam Telegram. Judulnya apa? Kutub Arabiyah lil Indonesiyin. Nah, nanti kalau antum sudah lulus atau pas liburan, itu bisa antum kunjungi ini. Kutub Arabiyah lil Indonesiyin dalam Telegram. Semua kitab ada di situ. Nah, kalau antum punya tulisan Arab silahkan dimasukkan di situ. Bisa kontak saya, nanti saya share di situ. Tulisan semua orang Indonesia ada di situ. Tulisannya Dr. Firanda ada, Dr. Sufyan Baswedan ada, Dr. Abdus Somad, Ustaz Somad, ya. Nah, itu tampaknya juga sudah ada di situ banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.